Di sini aja Bu Apri, Nggak ada orang. nggak ada orang. Saya di mana? Nih, anu, di Di Samarinda. Oh, Samarinda. Ah, ah. Sudah di depan situ Bu yang. Iya, kita bertiga. Tak ada. Ah, susu. Oh, Bu Apri mau susu? Aku tidak, aku minum air putih saja. Oh, ya. Sudah ada botolnya. Aduh. Matikan dulu, Dedi. Ya, ini ke sini. Oh, begini, Bu. Apa kabar Pak Floren? siap. Baik, Pak Pino. Kabar baik, Pak Pino. Salam Di sehat, mana Pak Pino. posisi Pian nih? Hah? Di mana posisi? Saya nih sebenarnya lagi di Samarinda nih, Pak Pino. Oh, Eh, pasti Samarinda kah? iya, berangkat kemarin sore. Pagi ini ada ini, Pak Pino. Dari apa namanya? Ada PKS dengan BPD Kaltim Taran, percepatan penyaluran dana BSPS. Saya pikir hadiri yang apa? LP2B itu nah. Tapi masih hari Senin rasanya tuh. Ya, ini yang hari ini karena BSPS-nya cukup banyak masyarakat penerimanya, jadi ini mendorong dengan BPD ini untuk cepat penyalurannya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin kepada seluruh hadirin peserta, bagi yang ingin mendapatkan materi, silahkan cek di link download materi yang ada pada undangan. Di situ sudah tertera lengkap, mulai dari dokumen rancangan akhir dan lain-lain sebagainya. Kemudian kepada rekan-rekan perangkat daerah sepertinya yang hadir di sini masih kurang biro hukum ya. Coba monitor biro hukum provinsi, apakah hadir? Kalau belum hadir, coba saya kontak dulu. Kasih es krim. Tutup dah. Tutup.
Baik, Bapak Ibu, sudah 10 menit kita tunggu. Kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Kutai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris, Pak Florentius. Yang kami hormati rekan-rekan jajaran Kepala Bidang dari Bapeda Litbang Kabupaten Kutai Barat, hadir lengkap Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bu Arliana, kemudian Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bu Apriana, kemudian Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan, Bu, ada hadir ya? Kepala Bidang PSDA, Ika. Oh, ada hadir juga. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin tidak terlihat di layar. Serta rekan-rekan dari Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, rekan-rekan dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, rekan-rekan dari Bapenda, dan kemudian mungkin dari Biro Hukum Provinsi akan menyusul, serta dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan fasilitasi perubahan RKPD Kabupaten Kutai Barat tahun 2026, di mana proses fasilitasi perubahan RKPD Kutai Barat ini menjadi salah satu tahapan wajib yang dilalui sebelum nantinya perubahan RKPD ditetapkan menjadi peraturan Bupati. Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaannya tentu saja perubahan RKPD 2026 ini menjadi proses penyesuaian yang sangat penting, karena pada saat RKPD 2026 dulunya ditetapkan di bulan Juli, awal Juli oleh kabupaten kota, RPJMD itu masih belum ditetapkan. Nah, oleh karena itu, ketika sekarang proses perubahan RKPD ini dilaksanakan, sedikit banyak itu yang harus disesuaikan adalah bagaimana kita mengarahkan dokumen RKPD 2026 yang dulunya mungkin masih ada yang belum sesuai dengan RPJMD, itu disesuaikan di perubahan RKPD ini. Baik hal-hal yang bersifat mayor maupun yang bersifat minor, seperti indikator dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentu saja perubahan RKPD ini dapat dilaksanakan apabila dalam pelaksanaannya, dalam evaluasinya itu terdapat hal-hal yang sudah tidak bersesuaian lagi dengan kondisi existing, serta memanfaatkan SILPA yang sudah audited. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa melihat bagaimana kerangka keuangan daerah yang disusun oleh rekan-rekan Kutai Barat di perubahan RKPD 2026 ini untuk bisa dimanfaatkan sesuai dengan arah prioritas pembangunan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sebagai pengantar, di dalam penyusunan RKPD 2026, kita tentu saja kembali ke dalam pedoman penyusunan RKPD tahun 2026 yang telah ditetapkan di dalam Permendagri 10 tahun 2025. Di mana di dalam Permendagri 10 tahun 2025 tersebut terdapat beberapa amanat yang perlu untuk kita sinkronisasikan, karena bisa jadi pada saat Permendagri ini ditetapkan dulunya, RKPD kita itu sudah mepet sekali dengan penetapan, karena waktu itu ditetapkannya di akhir Juni, sehingga banyak hal-hal yang perlu disesuaikan. Contohnya saja, misalnya dukungan pemetaan terhadap ProSN, dan kemudian dukungan terhadap Astacita, subkegiatan-subkegiatan yang sudah tertuang di dalam Permendagri 10 tahun 2025, yang tertera di dalam tabel C1, kemudian yang tertera di dalam tabel C3, dan seterusnya, itu perlu untuk dicek kembali di dalam dokumen perubahan RKPD, apakah itu sudah terakomodir. Apabila belum, tentu ini akan menjadi catatan apabila nantinya kerangka keuangan daerah yang disampaikan ini bertambah. Tentu ruang-ruang kerangka fiskalnya perlu untuk lebih dulu diarahkan kepada subkegiatan yang mendukung terhadap pencapaian prioritas nasional. Mungkin itu sebagai pengantar dari kami. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada rekan-rekan Bapeda Litbang Kabupaten Kutai Barat
untuk dapat menyampaikan secara ringkas mengenai substansi dokumen rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2026 yang telah disusun. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih eh, Pak Pino selaku pimpinan rapat pada pagi hari ini. Izin apakah suara kami bisa terdengar, Pak Pino dan teman-teman? Terdengar jelas, Pak Floren. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Pino selaku pimpinan rapat, yang saya hormati seluruh kepala perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan Bapeda, Litbang Kabupaten Kuta Barat. Izin saya mobile karena kebetulan pagi ini di Dinas Perkim ada kegiatan PKS dengan BPD Kaltim-Tara terkait percepatan penyaluran bantuan stimulan pembangunan swadaya atau masyarakat kurang mampu untuk terutamanya untuk rehab-rehab rumah yang memang sangat membutuhkan pada saat ini. Izin Pak Pino dan Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan secara garis besar terkait dengan substansi perubahan RKPD Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2026 ini. Pertama-tama dapat kami sampaikan Pak Pino dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan perubahan RKPD Kabupaten Kutai Barat pada tahun ini memang beberapa hal memang pasti melihat pasti ada pasti sedikit banyak dilakukan adanya penyesuaian-penyesuaian karena memang pada saat penetapan RKPD tahun 2026 yang lalu seperti disampaikan Pak Pino memang waktunya sangat mepet dan pasti banyak hal-hal yang memang mungkin saja terlewat sehingga sekarang ini pasti banyak penyesuaian terutama berjalan dalam waktu akhir-akhir ini memang kita juga dituntut apa namanya di daerah ini terkait dengan salah satunya Pro SN yang memang perlu diselaraskan. Bapak Ibu sekalian, eh, seperti kami sampaikan bahwa memang latar belakangnya memang salah satu penyesuaian terhadap target-target pembangunan yang memang maupun kebijakan baik daerah, baik nasional maupun provinsi yang memang kabupaten perlu selaraskan. Selain itu juga memang orientasi RKPD tahun perubahan RKPD tahun 2026 ini juga memang yang pertama adalah memang hasil evaluasi dari triwulan pertama dan dua utamanya terkait masalah aktual dan perkembangan aspirasi dari masyarakat. Kemudian yang berikutnya tadi adalah sinergi program-program nasional yang memang mempengaruhi terkait dengan pembangunan ini yang harus Kabupaten Kuta Barat sendiri sesuaikan. Sehingga pada RKPD perubahan ini Kutai Barat lebih banyak memang melakukan pada penajaman terhadap prioritas dan akselerasi pembangunan maupun efisiensi anggaran dan tuntutan-tuntutan efektivitas kinerja lainnya. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan pertama tahun berkenan, yang pertama itu eh, pada slide berikutnya perlu akselerasi memang kinerja pada perangkat daerah yang masih memiliki predikat kinerja program yang rendah maupun yang memang sangat rendah. Kemudian juga di perangkat daerah yang masih terkait urusan wajib pelayanan dasar ini juga terkait dengan pencapaian dari kinerja SPM mereka, kemudian terkait isu ekonomi makro yang memang perlu menjadi perhatian terutamanya pada saat sekarang ini adanya pengurangan eh, angka pengangguran yang memang menjadi konsen kita. Kemudian yang kedua adalah eh, perlu pemantauan dan pengawalan yang memang intensif untuk akselerasi pelaksanaan dan capaian dari eh, capaian kerja program, kegiatan, subkegiatan, terutama yang masih berpredikat rendah dan sangat rendah. Nah, ini terkait program prioritas kepala daerah
dan nasional yang terkait. Kemudian yang ketiga adalah perlu konsistensi kembali kinerja bagi perangkat daerah ini yang telah memiliki kinerja yang sangat tinggi sehingga memang mampu mendukung pencapaian kinerja makro di akhir tahun ini. Yang keempat adalah perlu sinkronisasi program kegiatan, subkegiatan dengan prioritas nasional dan provinsi, terutama memang yang terkaitannya tadi dengan Asacita maupun dengan program strategis nasional. Secara gambaran kondisi umum dapat kami sampaikan bahwa memang kalau kita melihat eh, laju pertumbuhan ekonomi, memang Kutai Barat tinggi, kemudian tingkat pengangguran juga yang masih di atas angka provinsi, kemudian demikian juga dengan tingkat kemiskinan juga masih di atas rata-rata provinsi. Kemudian rasio gini yang memang sudah cukup sangat signifikan, cukup bagus untuk Kabupaten Kutai Barat. PDRB per kapita juga tinggi dan indeks pembangunan manusia juga yang menjadi konsen kita adalah masih di bawah angka rata-rata provinsi. Nah, kemudian di slide 8 ini memang akhirnya di perubahan ini terjadi beberapa apa namanya indikator makro yang memang perlu penyesuaian setelah dari evaluasi dari triwulan 1 dan 2 memang dapat kita lihat terutamanya pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat yang target awal kita adalah 7,65. Nah, di perubahan ini target kita di angka 6,77. Kemudian juga tingkat kemiskinan eh, target awal kita 899, kita lakukan lagi penyesuaian di RKPD perubahan ini 851, lakukan penyesuaian eh, menjadi semakin menurun lagi targetnya. Kemudian juga pada indeks pembangunan manusia, target kita di awal 74,98, di perubahan ini kita signifikan lagi 76,05. Bapak Ibu sekalian dan Pak Pino selaku pimpinan rapat, dapat kami sampaikan bahwa memang terkait dengan tantangan dan prospek perekonomian daerah, antaranya dapat kami sampaikan bahwa memang tantangan perekonomian Kabupaten Kutai Barat saat ini memang tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tapi juga memang beberapa hal yang menjadi faktor internal. Kemudian juga berbagai tantangan eksternal ini seperti ketidakpastian ekonomi yang memang Kutai Barat ini kita ketahui memang sangat bergantung dari eh, sumber daya alam secara ekstraktif. Kemudian juga struktur perekonomian Kabupaten Kutai Barat ini yang didominasi sektor pertambangan tadi, fluktuasi harga batu bara yang juga eh, pada saat ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah kurang stabil, kemudian juga kontribusi sektor lain seperti UMKM, pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan yang masih terbatas. Kemudian juga ya isu-isu sektor pertambangan ini utamanya menjadi andalan Kutai Barat ini juga sekarang eh, terkait mungkin juga revisi-revisi RKAB ini juga menyebabkan akhir-akhir ini banyak juga tenaga kerja yang memang dirumahkan sambil menunggu proses-proses revisi RKAB dari perusahaan tambang ini juga disetujui. Kemudian juga faktor internal seperti kualitas SDM, kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan juga masih menjadi tantangan perekonomian kita di Kabupaten Kutai Barat ini. Nah, kemudian untuk transformasi dari penajaman isu strategis dari perubahan RKPD Kabupaten Kutai Barat tahun 2026, coba kita rangkum dalam 7 transformasi penajaman. Dari isu strategis ada 7. Kemudian pertama, belum optimal pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang berdaya saing. Kemudian yang kedua, belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi masyarakat dan perlindungan kelompok rentan.
Kemudian yang ketiga adalah belum optimalnya penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal. Yang keempat adalah belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi unggulan daerah. Yang kelima, belum optimalnya pemerataan kualitas infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar. Kemudian yang keenam, tantangan dari tekanan kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya di Kabupaten Kutai Barat ini. Yang ketujuh, isu strategisnya belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, akuntabel, dan terintegrasi. Kemudian untuk arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kutai Barat, eh, mungkin saya lewatkan karena ada 14 arah kebijakan pendapatan daerah itu, ya antara lain terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah itu memang diarahkan untuk kemandirian fiskal, kemudian meningkatkan sarana prasarana pelayanan pembayaran pajak, kemudian meningkatkan kesadaran pembayaran pajak melalui sosialisasi, memperluas penerapan elektronifikasi transaksi, kemudian meningkatkan intensifikasi potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pihak lain, meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi, kemudian memperkuat kinerja dan menjaga tingkat kesehatan dari BUMDE sendiri, mengoptimalkan pemanfaatan aset, memutakhirkan data wajib pajak, meningkatkan komitmen pemangku kepentingan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, eh, mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat, kemudian meningkatkan koordinasi pengelolaan pertanggungjawaban dana transfer, memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemungutan opsen pajak yang sedang berjalan. Kemudian arah kebijakan belanja sendiri, yang pertama, belanja disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan berbasis kinerja. Kemudian arah kebijakan belanja yang kedua, belanja memang diprioritaskan untuk mendukung program prioritas daerah, pelayanan dasar, dan pencapaian target pembangunan. Kemudian yang ketiga, alokasi anggaran perangkat daerah didasarkan pada target kinerja pelayanan publik dan berdasarkan skala prioritas. Nah, kemudian yang paling penting juga pada arah kebijakan belanja kita adalah memang untuk belanja pokok diprioritaskan dibandingkan belanja penunjang serta diarahkan juga memang untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang menjadi perhatian kita. Kemudian pemenuhan urusan pemerintahan wajib didahulukan sebelum penganggaran urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Kemudian yang keenam, belanja yang telah ditetapkan penggunaannya termasuk yang bersumber dari transfer ke daerah dianggarkan sesuai ketentuan. Kemudian penyesuaian belanja ini akibat efisiensi atau pengalihan TKD dilakukan dengan memperhatikan urgensi, manfaat, program prioritas, asta cita, target pertumbuhan ekonomi, serta belanja wajib dan mengikat. Kemudian target kinerja belanja ditetapkan secara terukur, realistis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dan belanja daerah ini sendiri juga diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, modal, BTT, dan belanja transfer sesuai ketentuan. Dan arah kebijakan belanja Kabupaten Kutai Barat ini untuk yang ke-10, penetapan alokasi belanja disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintah dan kewenangan perangkat daerah itu sendiri. Sehingga memang arah kebijakan pembayaran daerah Kabupaten Kutai Barat ini dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 secara garis besarnya sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan atau pengeluaran yang diterima kembali pada tahun anggaran berkenan atau tahun anggaran berikutnya. Kemudian yang kedua, pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok jenis, rincian objek dan subrincian objek sesuai kewenangan pengelolaan keuangan pada keuangan pada SKPD sesuai dengan ketentuan ataupun ada eh,
ataupun ada terkait dengan update-update terkait dengan subkegiatan yang disesuaikan. Kemudian pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian yang keempat, pembiayaan neto digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit itu sendiri. Kemudian secara garis besar dapat kami sampaikan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuta Barat eh, pada perubahan RKPD tahun 2026. Di layar tidak bisa saya baca, saya akan saya akan coba lihat berdasarkan apa namanya eh, hard copy yang saya pegang. Pendapatan hasil daerah Kabupaten Kuta Barat tidak ada perubahan sampai dengan perubahan RKPD ini. Kemudian ada perubahan pada subkomponen retribusi daerah dan juga lain-lain PAD yang sah. Tapi secara global dapat kami sampaikan bahwa secara signifikan tidak ada perubahan atau berkurang yang memang signifikan. Kemudian pada slide 18, eh, penerimaan pembiayaan Kabupaten Kuta Barat dari eh, dari APBD murni 2026 senilai total 558 miliar sekian pada perubahan RKPD eh, 1.654 miliar. Ada penambahan kurang lebih 1.096 miliar. Ini berasal dari sisa lebih beruntuhan anggaran tahun sebelumnya yang memang dialokasikan di sini. Kemudian pengeluaran pembiayaan pada perubahan tidak ada eh, masih tetap pada perubahan. Kemudian pernyataan modal masih tetap. Sehingga total APBD Kabupaten Kuta Barat sampai dengan perubahan ini eh, berada di angka 4.622 miliar sekian, bertambah 1.096 miliar sekian. Secara umum, kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuta Barat pada perubahan RKPD tahun 2026 ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih memang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pembangunan dan penguatan kapasitas dari belanja daerah itu sendiri. Kemudian untuk sasaran prioritas dan pembangunan perubahan RKPD Kabupaten Kuta Barat pada tahun ini, tahun 2026, yang pada intinya prioritasnya yang pertama memang berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Yang kedua memang untuk permasalahan dan isu-isu aktual dari masyarakat yang masuk, yang berkembang selama ini dari usulan masyarakat, kemudian terkait dengan penyesuaian dengan tema pembangunan arah dan kebijakan tahunan itu sendiri, juga penyesuaian terkait dengan prioritas nasional dan provinsi yang perlu kami sesuaikan kembali. Kemudian yang juga sangat penting yang terakhir ini adalah SPM dan itu sendiri, kemudian program kegiatan, subkegiatan prioritas jangka menengah yang perlu disesuaikan. Kemudian eh, pada slide berikutnya kami langsung ke prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang memang perlu kami sesuaikan terhadap program-program unggulan Provinsi Kalimantan Timur seperti program Gratis Pol dan Jospol, kemudian program prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang perlu kami dukung dan kami sesuaikan sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan, ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kemudian pembangunan infrastruktur terkait dengan konektivitas. Kemudian mungkin kami langsung lanjut ke target indikator kinerja utama IKU. Saya kira eh, perlu beberapa penyesuaian seperti yang disampaikan oleh pimpinan rapat tadi, Pak Pino, sehingga memang dari target RPJMD 2026 untuk RKPD 2026 yang memang pada saat penetapannya RPJMD masih ada proses-proses, sehingga pada eh,
pada perubahan RKPD 2026 ini terdapat beberapa indikator yang memang akhirnya perlu disesuaikan kembali. Salah satunya eh, indeks pembangunan manusia di 2026 target kita di murninya adalah 74,98, di perubahan menjadi 76,05. Ini beberapa target indikator yang memang kita sesuaikan kembali setelah RPJMD itu ditetapkan dan kita sesuaikan di perubahan ini. Dan hal-hal ini juga saya kira nanti mohon arahan, mohon petunjuk Pak Pino dan seluruh perangkat daerah eh, terkait di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memang dokumen eh, perubahan RKPD Kabupaten Kutai Barat ini menjadi semakin tajam dalam menjawab segala kebutuhan yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian juga keterkaitan dengan apa yang juga ingin dicapai di tingkat provinsi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara garis besar, Pak Pino, selaku pimpinan rapat, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang pada prinsipnya kami nanti akan mendengarkan arahan, masukan, catatan yang perlu kami perbaiki. Nanti juga eh, teman-teman eh, kepala bidang saya harap betul-betul mencermati sehingga dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kutai Barat ini bisa betul-betul eh, terdapat titik-titik penajaman yang mungkin nanti juga menjadi catatan dari provinsi. Demikian Pak Pino, mungkin izin saya nanti tidak bisa ikut sampai selesai, tapi ini tidak mengurangi rasa hormat kami Pak Pino, nanti akan ibu-ibu, bapak ibu kabit nanti juga teman-teman di sana mencermati. Kebetulan ini ada kegiatan kami terkait dengan PKS dengan apa namanya BPD Kaltim Tara. Seyogianya dilaksanakan di Kubar, tapi karena BPD Kubar masih PLT, jadi mereka menyerahkan ke provinsi untuk kami PKS dalam percepatan penyaluran dana BSPS kepada masyarakat ini untuk biar cepat belanja material, jadi rumahnya bisa segera dilakukan rehab-rehab perbaikan. Mungkin itu Pak Pino, terima kasih banyak. Mohon kami diberikan masukan, catatan sehingga memang dokumen perubahan kami betul-betul bisa terarah, bisa lebih rigid dan tajam lagi. Demikian Pak Pino dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak hal yang mungkin masih kurang yang diharapkan untuk memberi penjelasan lebih 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 dalam. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Kami kembalikan ke pimpinan rapat. Baik, terima kasih Pak Floren, Sekretaris Bapedalitbang Kabupaten Kutai Barat. Tadi kita juga sudah mendapatkan penjelasan secara ringkas bahwasanya di perubahan RKPD Kabupaten Kutai Barat ini ada penambahan fiskal daerah kurang lebih sekitar 1,096 triliun rupiah. Nah, ini luar biasa Kutai Barat ya. Di saat daerah lain ini sedang efisiensi termasuk provinsi, tapi Kutai Barat nih dapat tambahan nih. Tentu saja ini dampak dari tahun kemarin yang silpa tahun 2025-nya cukup besar sehingga bisa digunakan kembali di perubahan 2026. Hanya saja mungkin nanti yang pertama kami mungkin butuh penjelasan berapa sih realisasi pendapatan dan realisasi belanja sampai dengan semester satu atau kalau ada sampai dengan Juli 2026 di Kutai Barat, realisasi pendapatan dan realisasi belanja dari target APBD 2026-nya. Kemudian kalau kita melihat dari struktur pendapatan juga sebenarnya eh, tidak ada yang berubah, hanya pindah saja gitu ya tadi ya, dari eh, komponen pendapatan asli daerah, di satu sisi itu turun, tetapi di sisi yang lainnya tertutupi. Kurang lebih tadi kalau saya tidak salah sekitar 4 miliaran ya. Sebentar, kami coba buka eh, filenya. Sekitar 4 miliar. Diretribusi pindah ke lain-lain PAD yang sah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Hanya saja mungkin nanti di pendapatan transfer ini, terutama di pendapatan transfer antar daerah. Dan ini nanti ada rekan-rekan dari Bapenda dan BPKAD. Ini Kutai Barat masih memasang sesuai angka APBD murni 2026 yaitu 506,6 miliar.
apakah ini akan tercapai atau tidak, transfer dari provinsi kepada Kabupaten Kutai Barat, tentu ini akan sangat berpengaruh nantinya kepada rencana belanja yang telah disusun. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat di eh, komponen belanja, tadi seperti yang sudah disampaikan, arah pembangunan dari Kabupaten Kutai Barat ini tidak berubah, prioritasnya tetap, dan kemudian fokus kepada pembangunan infrastruktur, standar pelayanan minimal, dan lain-lain sebagainya, yang mengarah langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Hanya saja kami agak mengkhawatirkan berkenaan dengan lompatan yang cukup tinggi di perubahan ini, karena perubahan APBD itu kan paling bisa efektif dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Contohnya saja misalnya di belanja modalnya, itu lompatan di belanja modal gedung dan bangunannya itu kurang lebih 417 miliar gitu. Kemudian belanja modal jalan jaringan irigasinya 158 miliar. Khawatirnya ini apakah bisa dilaksanakan gitu di dalam waktu yang sangat sempit tersebut. Kurang lebih sekitar 500 miliar di belanja modal. Kemudian kami juga ingin menanyakan adanya lonjakan di belanja pegawai gitu ya, 336 miliar. Apakah ini ada sesuatu hal, mungkin gaji dan tunjangannya belum dibayar 12 bulan kah yang kemarin, tapi sekarang posisinya bertambah 336 miliar gitu ya, dari posisi APBD murni. Ini tentu butuh penjelasan, dan kemudian satu hal lagi adalah berkaitan dengan eh, BTT itu ditambahkan justru 77,7 miliar, penambahannya dari 31 ke 108. Saya nggak tahu apakah ada realisasinya sehingga ini ditambahkan, atau mungkin sementara parkir dulu duitnya gitu. Khawatirnya kalau misalnya ini tidak ada realisasinya, nanti pada saat dirancangan KUAPPS kan ditanyain tuh kenapa BTT ditambah tetapi tidak ada realisasinya seperti itu. Tapi kalau misalnya penjelasannya hanya untuk saving atau cadangan, ya paham-paham lah kita gitu kan ya. Dan kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan kaitannya dengan RKPD 2027. RKPD 2027, kalau saya tidak salah, Kutai Barat itu eh, memproyeksikan pembiayaan daerah itu juga cukup besar gitu ya. Kurang lebih sekitar 1, mohon maaf, 1,3 triliun rupiah kalau tidak salah, proyeksi pembiayaan daerah untuk digunakan menutup belanja. Nah, ini dengan ini digunakan di perubahan ini 1 triliun, itu masih balance kah kas daerahnya? Jangan sampai misalnya di sini diproyeksikan ternyata optimal terserap gitu ya di perubahan 2026. Kemudian di perubahan 2027-nya yang ternyata sudah diproyeksikan 1 triliun, di murni 2027 yang diproyeksikan 1 triliun itu ternyata tidak jadi, tidak dapat diambil karena sudah terpakai duitnya di perubahan ini gitu. Khawatirnya seperti itu saja saya. Karena di perubahan kemarin, di murni 2027 saya ingat kemarin itu sudah cukup besar nilai yang digunakan untuk menutup kebutuhan belanjanya untuk sisi pembiayaan daerah. Sementara hal-hal lain nanti penyesuaian indikator, target, dan lain-lain sebagainya tentu saja ini perlu dilakukan, terutama untuk menyesuaikan dengan RPJMD yang sudah ditetapkan Perda. Kemudian untuk yang paling krusial itu adalah ketika belanja-belanja ini bertambah, pagusub kegiatannya bertambah, ini tentu perlu ada penyesuaian-penyesuaian target yang kami yakin itu juga sudah dikendalikan oleh rekan-rekan dari Bapeda Litbang Kabupaten Kutai Barat, penyesuaian-penyesuaian targetnya. Karena biasanya kalau waktu entry-nya sedikit, perangkat daerah itu yang penting entry dulu gitu kan ya, tapi targetnya lupa disesuaikan. Nah, ini nanti bisa menjadi salah satu bahan pencermatan bersama. Mungkin itu sebagai pengantar dari kami. Untuk kesempatan yang pertama kami berikan kepada eh, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Mas Wahyu kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Vino selaku pimpinan rapat pada kegiatan hari ini. Mohon izin Bapak Ibu kami dari BPKD Provinsi Kalimantan Timur, izin di kesempatan yang pertama ini kami hormati dulu Bapak Ibu dari Bapeda Litbang Kutai Barat atau SKPD terkait yang hadir dari Kutai Barat. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu dari Provinsi SKPD terkait. Izin Bapak Ibu kami dari BPKD Provinsi nanti akan masuk sedikit teknis walaupun itu nanti kita akan juga berjumpa di tahapan evaluasi rancangan APBD-nya. Namun dalam hal ini BPKD
mencoba untuk memberikan saran dan rekomendasi. Poin-poinnya secara umum Bapak Ibu terhadap yang pertama yaitu konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Kami hanya menyarankan untuk dapat dipastikan bahwa sinkronisasi ini sudah penuh antara program kegiatan yang di perubahan RKPD tahun 2026 nantinya menuju ke rancangan perubahan KUA PPAS perubahan 2026 yang akan disusun sehingga tidak terjadi inkonsistensi. Poin yang kedua terkait rasionalisasi pendapatan dan silpa yang tadi sudah disinggung sama Mas Vino. Kami hanya mengingatkan Bapak Ibu, mungkin nanti juga akan dikawal di tahap KPPAS terkait proyeksi penambahan atau pergeseran belanja, rencana pendapatan, dan pembiayaan ini harus didukung dengan ketersediaan dana yang real. Termasuk perhitungan silpa tadi yang kami lihat cukup tinggi agar itu dihitung secara akurat dan target pendapatannya yang rasional. Yang ketiga terkait efisiensi belanja daerah. Kami dari provinsi tetap mendorong Bapak Ibu dari Pemkab Kutai Barat untuk melakukan efisiensi pada pos belanja operasional. Seperti contohnya perjalanan dinas Bapak Ibu, agar bukan untuk apa-apa, tapi agar uang fiskal Bapak Ibu di Pemkab Kubar ini dapat difokuskan pada program yang lebih prioritas atau dalam penyelesaian kewajiban belanja yang mandatori. Yang keempat terkait disiplin penggunaan SIPD. Lagi-lagi kita diatur oleh SIPD melalui Permendagri 70 Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa seluruh penyesuaian, pergeseran, penambahan target kinerja dalam perubahan RKPD ini wajib diinput dan dikawal melalui SIPD. Tidak bisa lagi di luar atau tiba-tiba muncul Bapak Ibu, tapi harus semuanya dari perubahan RKPD mumpung ini masih di ranhir semuanya dikawal melalui SCPD agar tidak ada hambatan nanti administratif di tahapan selanjutnya. Saya izin Bapak Ibu tadi menilik sedikit terkait data-data yang ada di Google Drive pada Kubar. Saya sedikit masuk teknis. Tadi saya melihat ada sedikit perbedaan data antara yang di form satu di data di Google Drive itu. Kalau di situ digambarkan di pengeluaran pembiayaannya kalau nggak salah tadi atau di penerimaan ada 500 miliar tadi saya lihat di pengeluaran, namun di data di form 1 di Google Drive itu jumlah pengeluaran daerahnya di 5M sementara di perubahan RKPD-nya juga tetap di 5M. Saya hanya ingin memberi sedikit saran Bapak Ibu dan rekomendasi kaitan terhadap rasionalisasi pendapatan dan silpa di mana tadi sudah digambarkan juga sama Mas Vino untuk total pendapatan diproyeksikan saat ini turun dari 3,3 T menjadi 2,96 T. Tetapi yang di sini justru terlihat melonjak drastis yaitu di belanja. Kalau saya tidak salah itu mohon dikoreksi, total belanja itu meningkat 4,61 T Bapak Ibu. Ini kan memunculkan defisit anggaran yang cukup besar, yaitu sebesar 1,64 T. Dan defisit ini hampir seluruhnya ditutupi oleh proyeksi silpa. Silpa tahun anggaran sebelumnya. Yang tiba-tiba di perubahan RKPD ini muncul sebesar 1,65 triliun. Kalau kami lihat dari data Bapak Ibu, Pemkab Kubar kami kira di sini untuk mempersiapkan bukti dukung dan kepastian angka silpanya Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan proyeksi LHP BPK. Itu saja mungkin untuk dipersiapkan terhadap proyeksi penggunaan silpa di perubahan APBD agar silpa ini tidak overestimate sehingga struktur belanja perubahan tidak kita khawatirkan lagi saat pelaksanaan itu apa ya berpotensi gagal bayar. Itu saja yang kami khawatirkan Bapak Ibu terhadap proyeksi silpa yang cukup besar dan pelaksanaan di belanjanya. Yang selanjutnya terkait kenaikan belanja operasi Bapak Ibu, kenaikan signifikan itu tadi sudah disinggung juga sama Mas Bino terkait salah satunya di belanja modal, yang kedua di belanja pegawai juga sama tadi hanya mengingatkan kembali agar memang kenaikan tersebut hanya semata-mata hanya karena kekurangan, bukan karena adanya peningkatan besaran alokasi yang diterima pegawai melalui belanja TPP. Karena ada regulasi di situ yang mengatur bahwa kita harus lapor ke pusat terkait adanya perubahan angka penerimaan alokasi TPP di individu ya Bapak Ibu. Tapi kalau itu hanya terkait kekurangan alokasi mungkin dapat dibuktikan dengan data-datanya nanti Bapak Ibu ya. Itu terkait belanja operasi di belanja pegawai. Postur ini saya catatan berikutnya terkait belanja barang jasa ya tadi Bapak Ibu.
Terus adanya catatan terkait ini saya lihat tadi di tapi di form satu Bapak Ibu ya tadi saya tengok ke PPT yang tampil berbeda. Kalau di form satu itu ada minus 24 juta di Iya, iya di Silpa berkenaan. Jadi gambaran APBD-nya nggak balance, ada minus 24 juta. Nah, itu nanti mohon dikoreksi jika memang hanya salah ketik, mudah-mudahan hanya salah ketik. Yang seyogyanya defisit kita itu harusnya dengan pembiayaan neto sehingga sisa lebih kurang pembiayaan di akhir perhitungan itu harusnya nilainya nol. Ya, Bapak Ibu, itu terkait data. Yang terakhir Bapak Ibu, yang tadi kami kembali ingatkan terkait lonjakan ekstrim di belanja modal. Ini tolong dipertimbangkan terkait kapasitas kita dalam hal eksekusi kegiatannya nanti Bapak Ibu. Ini melompat lebih dari 100% kami lihat. Dari 684 miliar di RKPD murni, ini menjadi 1,53 T di perubahan RKPD-nya. Terutama pada belanja modal gedung, bangunan, jalan irigasi, dan aset lainnya. Angka yang cukup besar di perubahan APBD ini Bapak Ibu mohon mempertimbangkan sisa waktu efektif pelaksanaan fisik. Karena lonjakan 1,5 T ini sangat beresiko tidak terserap Bapak Ibu. Dan hanya akan kembali menjadi tumpukan silpa kita lagi di tahun 2026 ini. Itu Bapak Ibu dari kami mungkin kira-kira proyeksi ini untuk bisa benar-benar diteliti kembali agar bisa dieksekusi dengan lancar saat pelaksanaannya nanti. Dari itu mungkin kami cukupkan Mas Pino sedikit saran dan rekomendasi kami bukan sebagai justifikasi teknis di tahap perencanaan mungkin Bapak Ibu tapi hanya sebagai early warning kita sebagai informasi Bapak Ibu di 2027 kan kita berkewajiban juga provinsi melakukan penilaian di dokumen rancangan KUA PPAS Kabupaten Kota. Yang dulunya di tahun sebelumnya penilaian itu terhadap indikator makro serta kesesuaian dengan KEM PPKF. Di 2027 itu regulasinya bertambah Bapak Ibu. Selain indikator makro kesesuaian dengan KEM PPKF, eh, rancangan KUA kita juga diamanatkan untuk dinilai terhadap belanja mandatorinya. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu, mulai dari rancangan KUA saja mandatori sudah harus dinilai di tahap rancangan KUA. Yang sebelumnya kan kita ketemunya itu hanya di evaluasi rancangan APBD. Itu sedikit saya kurang paham. Tapi penjelasannya di mekanisme dan tata cara penilaian KUA itu sendiri memang hanya sebagai early warning sebelum nanti masuk ke tahap penganggaran. Nah, untuk sebab itu mudah-mudahan saran dan rekomendasi dari kami bisa menjadi pertimbangan bagi Kutai Barat. Sekian Mas Pino, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, Mas Wahyu. Terima kasih. Concernnya salah satunya di mandatory spending. Tadi belum dijelaskan apakah ini memang sudah terpenuhi semua mandatory spendingnya terjaga. Dan kemudian tadi beberapa catatan kurang lebih sama dengan yang kami sampaikan berkaitan dengan penambahan ini. Dan kemudian juga ada beberapa hal yang perlu untuk dipastikan, khususnya adalah berkaitan dengan pergeseran-pergeseran yang mengakibatkan perubahan, apakah sudah teradministrasi di perubahan RKPD ini. Karena kita itu berusaha mengawal pagusub kegiatan ya, nantinya itu tidak berubah antara RKPD ke KUA PPAS, ke KUPA PPAS itu tidak banyak perubahannya. Sehingga karena kalau misalnya berubah itu kan harus butuh persetujuan DPRD. Mudah-mudahan ini bisa nantinya dikawal dengan baik. Dan tadi juga Mas Wahyu menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pendapatan daerah yang mungkin nanti juga bisa disambung rekan-rekan Bapenda. Karena pendapatan transfer antar daerah yang diharapkan dari provinsi ini masih dipasang sama gitu kan. Mungkin ada informasi nanti dari Bapenda ini. Kira-kira dari provinsi ini yang berpengaruh kepada bagi hasilnya apakah tetap sama kah proyeksinya ataukah berkurang gitu. Kalau berkurang kan otomatis jangan dipasang 506 miliar lagi tuh. Harus ada penyesuaian. Dan penyesuaiannya itu juga cukup signifikan nantinya tergantung dari provinsi. Oleh karena itu kami persilakan selanjutnya rekan-rekan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim, kami persilakan. Baik Pak Vino, mohon izin pada kesempatan kali ini saya mewakili Pak Purwanto selaku Kabid PPSIP untuk menyampaikan evaluasi terhadap
RKPD Perubahan 2026 dari Pemkab Kubar. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dari Pemkab Kutai Barat, ada beberapa poin yang ingin kami highlight terkait perubahan RKPD dari sisi pendapatan daerah untuk tahun 2026. Nah, menyambung yang disampaikan oleh Pak Vino tadi terkait pendapatan transfer antar daerah, di provinsi sendiri memang akan ada perubahan target dari PAD itu sendiri, yang mana akan berefek langsung pada pendapatan transfer antar daerah. Mohon ini dijadikan poin untuk dicermati dan ke depannya kita bisa berkoordinasi lebih lanjut lagi untuk memastikan berapa sebenarnya pendapatan transfer antar daerah yang akan dibagi hasilkan oleh pemerintah provinsi. Karena untuk PAD sendiri, komponen paling besar yang menjadi kontributor utama adalah PBBKB mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Nah, ke depannya diharapkan dari teman-teman rekan Pemkab Kubar untuk dapat berkoordinasi lebih lanjut lagi untuk menyesuaikan angkanya. Karena terdapat penurunan yang lumayan besar dari sisi pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian, untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga dicermati kembali karena eh, berdasarkan informasi yang kami terima, ada penurunan RKAB yang secara langsung akan berdampak pada pendapatan royalti, land rent, dan berbagai komponen pendapatan daerah lainnya. Mohon untuk dicermati kembali untuk penyesuaian pendapatan transfer baik dari transfer pemerintah pusat maupun transfer dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dari sisi pendapatan asli daerah, kami melihat sepertinya ada reklasifikasi karena dari retribusi ke lain-lain PAD yang sah dengan jumlah yang sama. Jadi dari retribusi turun 4,6 M dan dari lain-lain PAD yang sah itu naik 4,6 M. Mungkin ada reklasifikasi di sini, mohon disampaikan secara lebih komprehensif ketika pembahasan selanjutnya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan apresiasi dari sisi pajak daerah ataupun PAD. Kalau dilihat dari realisasinya yang audited, terjadi peningkatan yang konsisten dan stabil dari tahun 2021 hingga realisasi 2025 terjadi eh, peningkatan yang stabil. Dan juga ingin kami mengingatkan terkait eh, cost sharing 2% yang diatur dalam perjanjian kerjasama antar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dari Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dengan Bapenda Kabupaten Kutai Barat. Di sini kita mengharapkan bahwa dari option PKB dan BBNKB dapat dialokasikan minimal 2% untuk operasional kesamsatan, di mana kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan ialah razia, kemudian kegiatan lain yang dapat mendukung pemungutan PKB dan option PKB. Nah, di sini harapannya dengan berkontribusinya pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap pelaksanaan operasional kesamsatan dan kegiatan pemungutan PKB dan option PKB serta BBNKB dan option BBNKB dapat mendongkrak dan dapat memaksimalkan eh, pendapatan asli daerah khususnya dari pajak daerah di Kutai Barat sendiri. Kemudian kembali lagi ke pendapatan transfer karena di Ranhir perubahan RKPD ini tidak dijelaskan secara lebih rinci untuk komponen-komponennya. Mohon untuk dicermati bahwa ada penambahan cukai hasil tembakau yang mungkin harus dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam eh, perubahan RKPD-nya. Mungkin sekian Pak Vino, mohon izin tidak bisa menyalakan kamera karena eh, satu dan lain hal. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rehan dari Bapenda. Informasinya sama Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya bagi hasil dari provinsi ke kabupaten itu berkurang, itu akan berdampak langsung kepada Kutai Barat. Nah, otomatis ada belanja yang juga harus disesuaikan. Tapi itu bisa saja dieksekusi di saat ini, asalkan nanti bisa koordinasi langsung ke Bapenda ya, dari Bapenda Kutai Barat, bisa koordinasi ke Bapenda Provinsi, kira-kira berapa estimasinya, termasuk sumber-sumber pendapatan lain yang tadi juga ada penyesuaian-penyesuaian.
Itu bisa untuk segera diakselerasi agar nantinya pada saat di kesepakatan KUAPPAS nggak kaget gitu, nggak banyak perubahannya. Kalau misalnya mau itu diurus sekarang. Ya contohnya aja nanti yang PBBKB itu feeling-feeling kayaknya turun 25% deh itu. Di yang dari provinsi gitu ya ke kabupaten kota kemungkinan. Tapi nanti Bapenda lah data realnya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan dari eh, kalau tadi mohon maaf nih banyak hitung-hitungan gitu ya. Kami persilakan dari Biro Hukum Provinsi apakah hadir bergabung? Karena kalau kami searching di sini tidak ada sih Biro Hukum. Tapi pada prinsipnya ran perkada perubahannya sudah kami sampaikan ke Biro Hukum untuk dikoreksi. Bisa jadi nanti disampaikannya secara tertulis ke bagian hukum. Kami cek kembali dari Biro Hukum Provinsi. Oke, kalau dari Biro Hukum Provinsi tidak ada, kita ke Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim. Eh, Monitor, apakah bergabung pencermatan kaitannya dengan laporan hasil review yang telah dilakukan oleh rekan-rekan Itwil Kutai Barat. Kami persilakan, Inspektorat Provinsi. Siap, Mas. Kedengaran suaranya? Terdengar, Bu Hasbi. Silakan, Bu. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat, tim dari Pemprov Kaltim, dan yang terus tim Pemkab Kukar. Apresiasi sudah rancangan PRKPD-nya udah ini lagi difasilitasi karena di Pemprov kami belum melakukan review terhadap perubahan RKPD-nya. Eh, iya, kami dari Inspektorat tetap mengawal terkait dengan tindak lanjut hasil Itkap Kukar terhadap Ranhir PRKPD ini apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Karena dari rekomendasi itu banyak ada beberapa rekomendasi diantaranya ada banyak program dan kegiatan yang belum mencantumkan indikator belum mencantumkan target dan indikator ya, target dan indikator kinerjanya atau belum ataupun menyesuaikan. Jadi ada berapa program 59 program kalau tidak salah kurang lebih dan ada lebih 100 sekian kegiatan. Itu apakah udah ditindaklanjuti atau belum, baik untuk mencantumkan ataupun menyesuaikan. Terus ada rekomendasi juga terkait dengan penyusunan RKPDP agar mencantumkan pokok-pokok pikiran eh, serta setiap kegiatan dalam RKPD perubahan agar mempertimbangkan kegiatan bersifat fisik berupa pengadaan untuk mempertimbangkan waktunya. Nah, kami mengingatkan kembali bahwa kalaupun memang pokok-pokok pikiran akan dimasukkan dalam PRKPD, tetap harus melihat apakah itu sudah masuk melalui SIPD RI sebelumnya. Seperti itu. Eh, Terus mungkin itu dari kami, Mas Pino, eh, agar mungkin pada saat nanti penetapan rancangannya untuk melampirkan juga berita acara terkait tindak lanjut hasil APIP-nya. Itu dari kami, Mas. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasbi dari Inspektorat Provinsi Kaltim atas saran dan masukannya, penekanannya pada tindak lanjut hasil review, terutama rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Kemudian tadi juga berkaitan dengan yang paling utama di RKPD ini ya, banyak yang targetnya masih kosong, indikatornya masih kosong. Memang ini jadi tantangan kita Bu Yuli, terutama yang di P2 EPD ini mengawal yang kosong-kosong ini karena kadang-kadang sudah kita isi di SPD begitu ditarik itu hilang gitu kosong. Nah ini juga menjadi hal yang sepertinya perlu untuk kita tindak lanjuti. Eh, Mohon izin Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan dari rekan-rekan Bapeda Provinsi Kaltim. Dari rekan-rekan Bapeda Provinsi Kaltim kami persilakan terlebih dahulu dari bidang perekonomian dan sumber daya alam.
Ya, izin Mas Pino. Halo, rekan-rekan bidang PSDA. Siapa dulu? Bu Izin Mas Agustin ya? Pino. Oke, Baik. silakan Bu Agustin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dari Kabupaten Kutai Barat. Bu Izin Agustin, menyampaikan Bu Agustin, sebentar. izin Saya ya. coba monitor rekan-rekan Kutai Barat dulu nih. Sepertinya terputus mereka. Oh, ya. Halo, Bu Yuli, apakah masih bergabung rekan-rekan Kutai Barat? Izin Pak Pino, cek. Oke, saya pikir terputus tadi. Baik, silakan dilanjutkan, Bu Agustin. Baik, terima kasih Mas Pino. Izin memberikan masukan untuk penyempurnaan RKPD tahun 2026 Kabupaten Kutai Barat. Yang pertama, ini terkait hasil evaluasi di triwulan 1. Kalau kami melihat di dokumen ini pada urusan kelautan dan perikanan, atau mungkin pada urusan yang lain juga, karena saya melihatnya pada sektor saya, ini ada realisasi kinerjanya, namun belum ada realisasi keuangannya. Nah, ini mungkin nanti takutnya dianggap bahwa kita sudah bisa merealisasikan kinerja tanpa butuh dukungan anggaran seperti itu, atau mungkin memang belum terentry di sini. Mungkin bisa dijelaskan nanti. Kemudian juga pada hasil evaluasi ini kok saya tidak melihat ya capaian kinerja pada urusan pertanian. Nah, ini mungkin terlewat urusan pertaniannya nggak ada di dalam bab 2 untuk tabel evaluasinya. Kemudian yang selanjutnya pada tabel 4.6 terkait pemetaan dan apa kanalisasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Barat. Ini kami melihat pada program unggulan ke-6 yang terkait memberikan bantuan alat pertanian. Ini ada sub kegiatan yang di-tagging untuk mendukung program unggulan itu, yaitu perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji benih. Tetapi pada lampiran rincian perubahan rencana kerja Kabupaten Kutai Barat tahun 2026, sub kegiatan ini nggak ada. Takutnya tertinggal saja memasukkan di bab 6-nya, di bab lampirannya. Kemudian untuk penyelarasan program strategis nasional RKP tahun 2026 dengan program pembangunan perubahan RKPD Kabupaten Kutai Barat. Ini kalau kami melihat ada penegingan terhadap program strategis nasional pangan akuatik dengan subkegiatan pengawasan ekstraksi garam. Kami mohon mungkin perlu dicermatin kembali diyakinkan kembali, karena setahu kami Kabupaten Kutai Barat tidak mempunyai potensi garamnya, tetapi kita menaging subkegiatan pengawasan ekstraksi garam. Takutnya ini nanti diminta evaluasinya dari kementerian seperti itu. Kemudian juga untuk penyelarasan proyek strategis nasional PSN. Di sini juga dicantumkan untuk swasembada pangan ada mengambil Pro SN ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat. Namun penegingannya itu pada urusan pangan, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Nah, ini mungkin bisa dicermatin kembali untuk penegingan pada Pro SN dan proyek strategis nasional ini PSN. Karena kalau kami melihat kan tidak wajib ya mengambil masing-masing item ini kan ada di lampiran 2 RPJMN. Tidak wajib mengambil jika memang tidak ada kegiatannya di eh, pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin perlu penyesuaian untuk IKD, untuk indeks ketahanan pangan dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, karena untuk capaian 2025 IKP di Kabupaten Kutai Barat itu sudah 78, sementara targetnya masih di 61,27, kemudian untuk POU-nya realisasinya sudah di 8,33%, sementara ditargetkan masih di 11,01. Eh, untuk selanjutnya, Mas Pino, ini ada mana tadi ya? Ini mungkin
perlu pencermatan sedikit. Memang di APBD-nya pada subkegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian ini kami lihat memang sudah besar di 22 miliar, walaupun di RKPD-nya hanya 2 miliar. Nah, mungkin yang perlu kami pertanyakan sedikit, mohon dijelaskan isi belanja dari subkegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pada saat di APBD tahun 2026 kemarin itu bentuknya apa saja ya? Karena menurut kami ini sangat cukup besar di angka 22 miliar. Karena dari definisi operasional dari subkegiatan ini kan hanya kegiatan bentuknya itu pendampingan dalam penggunaan sarana pendukung pertanian. Bisa fasilitasi, bisa advokasi atau komunikasi untuk penggunaan sarana pendukung pertanian. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nanti untuk terkait belanjanya pada subkegiatan ini kemarin. Mungkin itu saja Mas Pino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustin. Salah satu pencermatannya tadi terkait dengan pencermatan kembali berkenaan dengan kecocokan tagging Pro SN dan PSN gitu ya. Yang ada juga di form-form. Form-form ini diambil itu dari amanat yang dituangkan di dalam Permendagri 10 gitu ya. Kalau kami sih di provinsi berencana nantinya yang sudah dikerjakan di forum ini bisa jadi itu akan dimasukkan ke dalam dokumen. Karena biasanya pada saat audit-audit perencanaan itu justru yang diminta itu ya, pemetaan dukungan-dukungan ini. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga bagi rekan-rekan Kutai Barat kalau misalnya nanti tagging terhadap dukungan-dukungan ini sudah firm gitu ya. Coba dikoreksi kembali dan di cross check, itu bisa menjadi salah satu bahan yang bagus untuk dimasukkan ke dalam dokumen perubahan RKPD-nya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bu Mia ya tadi sudah eh, mengajukan untuk menyampaikan saran dan pendapat. Kami persilakan Bu Mia dari PSDA. Terima kasih Pak Pino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit aja menyampaikan beberapa hal terkait perubahan RKPD 2026 Kabupaten Kutai Barat. Yang pertama, di bab 2 ini pada rata-rata capaian program kinerja untuk urusan penanaman modal, kami melihat di sini untuk kinerjanya itu mencapai di triwulan 1 itu mencapai 37,61%. Untuk anggarannya ada di angka 5,114%. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi pencermatan kembali apa namanya untuk realisasi anggarannya yang masih kecil dan kinerjanya yang belum di atas 50%. Kemudian jika kami kaitkan pada perubahan anggaran di bab 4 itu pada pagu urusan penanaman modal di APBD-nya terhadap RKPD-nya itu sekitar selisih 2 miliar. Ini kalau saya lihat banyak dialokasikan untuk penambahan gaji ASN. Ini kami memaklumi terus tapi kami harapkan pada target-target di beberapa program-program prioritas mudah-mudahan bisa dikendalikan juga karena kami melihat ada 2 program yang terjadi penurunan targetnya yang salah satunya adalah merupakan program yang menyasar prioritas nasional. Nah, ini di sini kami melihat pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Kemudian juga pada program pelayanan penanaman modal yang juga mengalami penurunan target. Nah, mungkin itu aja Pak Pino dari saya untuk urusan penanaman modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia berkaitan dengan penyesuaian target-target kinerja yang diperlukan untuk sektor penanaman modal. Kami persilakan rekan-rekan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang lain. Halo, rekan-rekan bidang PSDA, apakah masih ada? Oke, kalau tidak ada kita pindah ke rekan-rekan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Kami persilakan rekan-rekan bidang infrastruktur. Ada yang ingin menyampaikan saran masukan? Oke, Mas Vino, izin menyampaikan sedikit masukan dan saran untuk RKPD perubahan Kabupaten Kubar. Apakah suara saya terdengar, Mas Vino? Terdengar jelas, Pak Agus. Silakan lanjut.
Oke, tadi sebenarnya sudah dijelaskan Pak Pino sama dari BPKAD dan dari Bapenda bahwa pada perubahan eh, RKPD 2026 ini untuk Kubar meningkat gitu. Kalau di kabupaten kota lain ataupun provinsi malah tidak seperti itu dan harusnya kita memberikan apa ya memberikan selamat kepada Kubar karena bisa menggunakan silpa tahun sebelumnya menambah sekitar 1,096 triliun seperti itu. Nah, untuk pemanfaatannya tadi untuk belanja modal meningkat hampir 2 kali lipat dari 500 sekian menjadi 1,5 triliun seperti itu kalau yang tidak saya salah lihat. Dan sebenarnya saya sih tidak masalah kayak gitu daripada anggaran itu lari ke hal-hal yang non fisik yang tidak kelihatan. Kalau ini kan untuk infrastruktur atau belanja modal kelihatan seperti itu. Nah, cuman dengan melihat waktu efektifnya nanti di perubahan cuma 3 bulan seperti itu kan tadi ada pembangunan gedung yang meningkat signifikan dan saya lihat juga untuk infrastruktur jaringan jalan irigasi juga hampir 200 miliar maka biar apa ya Pak, biar dengan waktu yang tersisa itu pekerjaan bisa diselesaikan, itu harusnya dikaji ulang. Mamanya jangan membangun gedung sampai selesai 100% kayak gitu. Kalau itu saya kira mustahil kayak gitu. Jadi mungkin disesuaikan dengan pembangunan strukturnya dulu seperti itu atau volumenya yang dipaskan dengan jangka waktunya agar kita tidak merencanakan kegiatan atau pekerjaan yang pasti tidak selesai di waktu perubahan ini. Artinya kita mengetahui bahwa ini tidak akan selesai kayak gitu, tapi kita harus bisa merencanakan yang benar-benar bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian saya lihat juga bahwa untuk yang di infrastruktur khususnya kayak itu untuk target-targetnya masih tetap walaupun anggarannya naik secara signifikan seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan contohnya IKLI kayak gitu. IKLI itu eh, targetnya tidak berubah tetap 66,72. Kemudian yang ketiga mungkin mumpung ini anggarannya ada besar kayak gitu mohon dukungan pembangunan jalan Sotek ke arah Grunggung kayak gitu. Jadi provinsi tahun ini menganggarkan 120 sampai 130 miliar di di ruas jalan tersebut, tapi masih kurang seperti itu. Jadi mohon dari pemerintah Kubar untuk membantu menangani konektivitas antara Sotek dan Grunggung yang notabene masih ada jalan non status dan juga jalan Kabupaten Kubar. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Waalaikumsalam. dilanjut dari KT yang lain, Pak Pino. Baik, silakan lanjut rekan-rekan bidang infrastruktur. Ya, silakan Pak Dedi. Mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Agus terkait mengenai belanja infrastruktur. Pak Dedi, izin suara pian kada tapi terdengar. Halo, Mas Pino, dengar Ya, Mas? sudah terdengar Pak Dedi, silakan. Lanjut Pak Dedi, silakan. Sudah terdengar tadi suaranya. Mas Pino mungkin dilanjut aja Mas Pino. Ini bagus sudah Pak Dedi, terdengar Oh suara? bagus ya, sudah. Oke. Makasih. Mungkin saya tadi apa yang disampaikan Pak Agus mungkin sudah sangat jelas sekali terkait mengenai belanja infrastruktur, terutama yang
dukungan dari kabupaten kota untuk jalan Gerunggung, Sotek Bongan. Begitu juga untuk jalan yang teruju bilang. Mungkin nanti ada dukungan dari Kabupaten Berau untuk kegiatan yang menuju jalan Ketering, terutama yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Untuk yang lain-lainnya mungkin bisa diperhatikan terkait target, capaian, serta ada beberapa belanja yang pagunya bertambah, tapi targetnya masih belum berubah. Jadi kami mengharapkan adanya kesesuaian antara target dan penambahan pagu yang ada dalam dokumen. Mungkin itu saja Pak Pino, tambahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi berkaitan dengan pencermatan target. Ada lagi rekan-rekan bidang infrastruktur? Mohon izin Pak Vino. Ya, silakan Mas Luki. Siap, mohon izin Pak Vino, Bapak Ibu semua, terutama dari Kabupaten Kutai Barat, izin menyampaikan beberapa hal catatan terkait infrastruktur. Di sini kami hanya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kabid dan Pak Dedi. Jadi untuk yang pertama itu pada bab 2. Di sini pada bab 2 mengenai evaluasi hasil RKPD Triwulan 1 pada tahun 2006, capaian kinerja untuk urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang itu belum disajikan seperti itu. Jadi kami mohon agar dapat ditambahkan informasi yang dimaksud sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan RKPD ini sehingga dapat memberikan eh, informasi capaian pada TW1. Itu pada bab 2. Selanjutnya pada bab 4 sedikit lebih teknis untuk terkait target di mana di sini pada program air minum limbah dan persampahan perlu dilakukan kesesuaian antara penambahan pagu dan target. Dengan adanya penambahan pagu diharapkan pelaksanaan pada subkegiatan ini lebih optimal seperti itu. Nah, pada saat ini masih banyak ketidakkonsistenan seperti pada pagu bertambah tetapi targetnya ada yang berkurang atau targetnya berkurang tapi pagunya bertambah seperti itu. Selanjutnya pada selanjutnya kami mengingatkan agar dilakukan penyesuaian pada target level IKK. Dan bisa juga disampaikan pada level IKU karena pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, apabila dilihat dari salah satu contoh yaitu untuk air minum, sanitasi, dan pembangunan gedung, saat ini terdapat penambahan pagu yang signifikan seperti itu. Namun, harus disesuaikan terhadap peningkatan target terutama pada indikator yang minimal pada level IKK seperti itu. Selanjutnya izin kami mengingatkan untuk pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk memperhatikan waktu pelaksanaan seperti itu. Jangan sampai di sini penambahan pagu yang sangat tinggi dan pembangunan atau pelaksanaannya itu tidak cukup waktunya dalam waktu 3 bulan saat setelah dokumen nanti ditandatangani seperti itu. Selanjutnya yang terakhir mungkin Pak Vino kami butuh informasi saja dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat yaitu terkait perkembangan pembebasan lahan sebagai dukungan Pemkab Kubar untuk pembangunan rumah sakit provinsi di Bongan seperti itu. Mungkin bisa disampaikan informasi. Terima kasih, Pak Vino. Baik, terima kasih Mas Luki dan rekan-rekan bidang infrastruktur. Eh, kita pindah ke bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Monitor rekan-rekan bidang PPM, apakah bergabung?
Hadir Pak Pino. Oke, silakan Mas Ya, Angki. terima kasih kesempatannya Pak Pino. Eh, Mungkin kami dari aspek kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan urusan kesehatan. Mungkin Bu Apriani dan teman-teman Bapeda Kubar sudah cukup konsen, terutama kaitannya dengan prevalensi stunting. Untuk stunting ini kami lihat masih tidak ada perubahan berkaitan dengan target masih di 25,42%. Sedangkan baseline-nya kalau yang kami lihat datanya di sini sekitar 27. Nah, kami mengingatkan agar lebih apa namanya mencermati kembali apakah target penurunan stunting 2% ini udah diyakini akan tercapai pada perubahan RKPD ini. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan eh, target umur harapan hidup. Ini kami lihat kalau di awalnya semula 74, maaf, umur harapan hidup 74,25 menjadi 74,84. Nah, peningkatannya itu sekitar 0,60. Memang kalau untuk umur harapan hidup, metode perhitungannya memang salah satunya dihitung melalui penyediaan fasilitas kesehatan. Nah, baik itu puskesmas, kemudian rumah sakit. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Luki sebelumnya. Mohon untuk apa namanya dukungan juga dari teman-teman Kutai Barat kaitannya dengan pembebasan lahan untuk pembangunan rumah sakit rencananya tipe B loh pemerintah provinsi. Nah, harapannya kalau itu nantinya akan apa terrealisasi tentu umur harapan hidup kami yakin di Kutai Barat meningkatnya cukup signifikan seperti itu. Nah, nanti untuk apa namanya dukungan penyediaan lahan itu kami dapatkan informasi dari teman-teman Dinas Kesehatan bahwa sudah ada penyerahan atau berita acara dari warga kepada Dinas Kesehatan berkaitan dengan pelimpahan lahan. Namun yang kami dapatkan lagi informasinya dari Kementerian Transmigrasi itu belum ada apa namanya visitasi ke wilayah tersebut sehingga secara administrasi kami juga belum dapat melakukan perencanaan di wilayah tersebut karena belum ada luasan lahan yang pasti dari hibah Kementerian Kesehatan. Itu dalam hal mendukung apa namanya ketercapaian peningkatan umur harapan hidup teman-teman di Kutai Barat. Mungkin dua itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Pino. Baik, terima kasih Mas Angki mewakili rekan-rekan dari bidang PPM. Atau ada lagi yang hadir rekan-rekan PPM? Baik, kalau rekan-rekan bidang PPM sudah cukup, yang terakhir dari kami bidang P2 EPD. Yang pertama berkaitan dengan tadi sudah disampaikan banyak hal, ya mungkin diresum saja penambahan-penambahan belanja ini sebenarnya untuk apa sih? Diceritakan secara singkat gitu ya, terutama yang tadi besar-besar belanja modal, ini rencana mau apa, kemudian bagaimana strategi pelaksanaannya, apakah memang ini tahun tunggal atau mungkin multi years gitu ya, kami juga kurang memahami dan diyakini kalau misalnya multi years kan masih bisa dikerjakan setelah tahun anggaran 2026 berakhir. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan dimulai dari evaluasi terlebih dahulu. Memang kita pahami di Permendagri 10 itu memintanya evaluasi triwulan 1 tahun 2025. Cukup aneh, biasanya kita kan pakai evaluasi triwulan 2 untuk perubahan. Kalau saya pikir-pikir ini sepertinya kemarin itu Kemendagri itu kelewatan. Mereka mengcopy paste Permendagri sebelumnya pada saat kita melakukan percepatan proses pada saat efisiensi itu. Nah, itu kan memang perubahan dipercepat gitu ya. Boleh setelah triwulan 1. Nah, oleh karena itu, karena Permendagri 10 itu kalau kami cek tidak ada mengatur sistematika, harusnya yang dimasukkan di dalam dokumen perubahan RKPD 2026 ini itu adalah hasil evaluasi triwulan 2. Kami yakin sebenarnya datanya sudah ada. Nah, jadi kita tidak perlu pakai evaluasi triwulan 1 karena di Permendagri 86 yang diamanatkan itu pakai evaluasi triwulan 2. Meskipun yang digunakan sebagai persyaratan untuk fasilitasi ini karena sudah terlanjur tercantum di Permendagri 10 itu adalah triwulan 1, ya kita gunakan saja triwulan 1 itu dokumen persyaratannya. Oh, juga sudah menjadi persyaratan untuk evaluasi 2027 kemarin gitu ya.
Tapi di dalam dokumen mohon dirubah saja ke evaluasi triwulan 2 2026. Karena itu yang paling mendekati kenyataan sebagai basis kita untuk melakukan perubahan. Kemudian eh, cek kembali target-target yang sebenarnya sudah capaian realisasinya itu sudah tercapai gitu ya. Harusnya tidak turun di bawah kecuali memang yang kinerjanya semakin turun semakin baik gitu ya. Ada beberapa hal gitu seperti IPM, RLS, angka kemiskinan, kedalaman kemiskinan, kontribusi sektor pertanian dan lain-lain sebagainya. Nanti coba dicek kembali kalau realisasinya itu sudah tercapai, ngapain targetnya dibuat lebih rendah apalagi ini uangnya bertambah gitu kan. Kemudian eh, cek kembali permasalahan pembangunan daerah yang dituangkan ini belum ada di dalam dokumen evaluasi RKPD-nya. Jadi kalau misalnya mau lebih gampang sih dokumen evaluasinya yang menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan rumusan dari permasalahan pembangunan yang dituangkan di dalam bab 2. Kemudian catatan lain berkaitan dengan data-data ini ada yang bisa diupdate seperti data perekonomian Kutai Barat triwulan 1 2026 itu sudah ada dirilis oleh BPS. Kemudian eh, perbaikan-perbaikan sistematika seperti memindahkan subbab IKU dan IKD dari bab 5 ke bab 4 agar selaras dengan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan. Kemudian di dalam Permendagri 10 itu juga ada amanat di formnya untuk kita memastikan indikator utama pembangunan itu digunakan. Siapa tahu di RKPD murni kemarin tertinggal. Disinilah waktu yang tepat untuk memastikan bahwasanya amanat indikator utama pembangunan tersebut itu diinternalisasi ke dalam dokumen perubahan RKPD. Kemudian catatan penting berkenaan dengan keterisian yang ada di dalam SIPD. Kalau kita cek memang di sini ini pasti akan ketangkap lagi nanti di APBD gitu ya, di evaluasi APBD gitu. Bahwasanya terdapat 172 subkegiatan itu pagunya masih nol gitu ya. Biasanya ini kalau sudah terbawa memang dari APBD murni nggak bisa dihapus rasanya di SIPD itu. Tapi coba dicek saja apakah memang eh, ini akan dipakai atau tidak. 172 subkegiatan nanti akan coba kami sampaikan. Tetapi yang penting di sini ada 164 subkegiatan itu ada targetnya dari 172 itu. Tapi tidak ada pagunya. Nah, kalau misalnya memang tidak ada pagu anggarannya, alangkah lebih baiknya itu targetnya juga dinolkan saja. Karena khawatirnya nanti kinerjanya dianggap bisa tercapai tanpa input uang seperti itu. Karena pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan keterisian lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, dan lain-lain sebagainya. Ini juga mohon untuk dilengkapi berikut dengan tagging dukungan terhadap prioritas nasional dan prioritas provinsi, serta kelompok sasaran. Kemudian tadi sudah disampaikan teman-teman bahwasanya ada beberapa pagu-pagu di subkegiatan yang berubah tapi targetnya tetap. Resum kami itu ada 48 subkegiatan, pagunya itu berkurang di atas 1 miliar tapi targetnya juga tetap. Ini bisa nanti dicek, kami akan informasikan apa saja subkegiatannya. Dan sebaliknya ada 65 subkegiatan itu targetnya uangnya bertambah di atas 1 M tapi targetnya juga tetap gitu ya. Nanti coba dicek. Dan yang cukup aneh anomalinya itu ada 19 subkegiatan, target kinerjanya turun, tapi uangnya bertambah. Tadi mungkin resum dari semua yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Ini mungkin nanti minta tolong juga dicek oleh rekan-rekan sebelum nantinya perubahan RKPD ditetapkan. Mungkin demikian dari kami, pemerintah provinsi. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Yuli untuk dapat memberikan respon singkat bersama dengan Bu Merisa dan Bu Apriani serta rekan-rekan dari Bapeda Litbang Kabupaten Kutai Barat yang lainnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Pino. Yang terhormat Bapeda Provinsi, kemudian tim Bapeda seluruh Bapeda Provinsi Kalimantan Timur serta rekan-rekan dari SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Izin apa suara saya terdengar jelas Pak Pino? Terdengar jelas Bu Yuli. Silakan lanjut. Baik, baik Pak Pino, mungkin saya akan mencoba respon singkat
dari beberapa pertanyaan, utamanya di kebijakan belanja dan kebijakan belanja, kemudian pendapatan dan pembiayaan. Untuk realisasi pendapatan asli daerah di awal 247 miliar, baru terrealisasi 62 miliar. Lalu kemudian terima kasih informasi mengenai transfer antar provinsi tadi Pak dari BKAD. Kami akan menyesuaikan setelah koordinasi dengan teman-teman Bapenda yang tentunya juga akan berkoordinasi dengan Bapenda provinsi mengenai target yang turun tadi, karena di sini kami belum masih menggunakan angka yang sama di tahun 2026. Lalu kemudian Silpa akan kami cermati Pak dari pertanyaan dari BKAD tadi. Lalu kemudian bukti dukung berupa LHE BPKP akan kami sertakan Pak. Kemudian data-data Form 1 yang ada selisih Rp24.244 ya, itu ada kesalahan input, kesalahan ketik, nanti akan kami sesuaikan untuk di dokumen selanjutnya. Kemudian untuk kenaikan belanja, untuk belanja pegawai memang ada penambahan di sini, ini untuk menambahkan kekurangan yang ada pada murni Pak. Lalu kemudian posisinya masih di angka aman di 30%, batas 30%. Lalu kemudian untuk belanja modal yang sangat signifikan naik, ini kami pengendaliannya akan menggunakan filter 3 bulan untuk proyek baru, lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih kepada pengadaan melalui e-purchasing, namun nanti untuk beberapa infrastruktur lainnya mungkin akan dilanjutkan dengan Bu Merisa, bagaimana strategi belanja di belanja modal ini. Kemudian untuk mandatori kita posisi aman di angka mandatori 20% untuk pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur. Lalu kemudian untuk dokumen evaluasi triwulan 2. Untuk dokumen evaluasi triwulan 2 kami akan masukkan ke dalam dokumen penetapan Pak Pino sesuai arahan, lalu kemudian internalisasi bab 5 ke bab 4 juga akan kami perbaiki. Lalu kemudian untuk pendapatan, balik lagi ke arah kebijakan pendapatan. Untuk perubahan di PAD itu memang ada penurunan target di komponen BLUD HIS, namun ini ditutupi dengan target bunga giro, lalu kemudian pengambilan dan pemanfaatan aset di Dinas Pendidikan, sehingga PAD-nya sama, namun ada penurunan target di satu komponen, cuma ditutupi dengan komponen yang lain. Penjelasan ini akan kami masukkan ke dalam dokumen di arah kebijakan keuangannya. Kemudian untuk pendapatan transfer antar daerah yang tadi kami menggunakan angka 506 miliar, lalu kemudian kami dapat informasi hari ini mungkin turun sekitar 488, ini juga kami akan sesuaikan utamanya pada PBBKB-nya. Kemudian untuk pendapatan option BPKP, operasional Samsat, ini akan kami akomodir Pak sesuai arahan. Nanti akan kami jelaskan di dalam dokumen penetapan RKPD. Kemudian untuk inspektorat tindak lanjut sekarang sedang berproses, Bu. Beberapa program dan kegiatan serta target indikator kinerja yang belum ada indikatornya akan kami cermati kembali, lalu kemudian akan kami lengkapi. Kemudian untuk pokir, kami sudah, karena kami mengakomodir pokir di perubahan ini, dan ini juga sudah masuk ke dalam SIPD pada sejak tahapan ranwal hingga ranhir RKPD perubahan Kutai Barat yang sudah masuk di dalam SIPD melalui fitur pokir. Mungkin demikian Pak Pino yang bisa kami sampaikan untuk beberapa kebijakan pendapatan, belanja, dan kebijakan pembiayaan.
Selanjutnya mungkin rekan-rekan dari bidang PPM dan bidang PSDAIK bisa melanjutkan. Baik, silakan. Ya, izin Pak Pino untuk melanjutkan. Mungkin yang pertama saya menjawab terlebih dahulu untuk infrastruktur. Tadi yang pertama menjawab semua terkait dengan belanja modal yang juga cukup besar signifikan naiknya di perubahan. Yang pertama bahwa memang ini sejak pergeseran 1 dan juga pergeseran 2 diadministrasikan di perubahan. Itu yang pertama. Kemudian untuk infrastruktur di PU sendiri ini terbagi dua, ada infrastruktur konektivitas di PU, KPUan, dan juga ada pemenuhan mandatori di Disdik. Artinya infrastruktur pendidikan juga cukup besar di naiknya belanja modal ini terkait juga penyesuaian mandatori. Jadi untuk khususnya belanja modal jalan ini penyesuaian-penyesuaian yang memang pada pergeseran 2 kemarin kita masih penyesuaian kebutuhan untuk MYC, ada beberapa, selain itu juga ada kenaikan-kenaikan harga yang terjadi, penyesuaiannya dilakukan. Tetapi sebenarnya untuk di APBD perubahan sendiri, untuk khusus Dinas PU itu di Kubar disepakati tidak menambah paket kegiatan baru. Jadi hanya di Perkim, di Sub, PU tidak lagi menambah supaya fokus memang menyelesaikan yang ada di APBD murni termasuk di pergeseran. Jadi pada umumnya ini adalah pengadministrasian di pergeseran. Jadi estimasi waktunya juga sudah kita pertimbangkan. Kemudian untuk gedung ini untuk di PU sendiri tidak banyak berubah. Nanti mungkin dari sisi pendidikan nanti Bu Apri akan menjelaskan untuk penambahan infrastruktur pendidikan. Kemudian untuk dari Pak Agus, yang pertama untuk pemanfaatan silpa sudah terjawab yang tadi. Kemudian untuk dukungan Sotek Gerunggung, jadi memang untuk 2026 di perubahan kita tidak ada menambah, sesuai dengan dukungan awal itu 10 miliar di murni, dan kita akan fokus menambah di 2027. Pertama memang akan melanjutkan dari yang dikerjakan oleh provinsi di tahun 2026 ini. Selain itu juga mempertimbangkan Dinas PU untuk tidak menambah lagi paket fisik di perubahan, khusus untuk PU. Kemudian untuk Tering Uju bilang ini memang kami agak dilematis Pak Agus, maksudnya biasanya daerah belakang itu agak kurang diperhatikan gitu. Jadi fokus infrastrukturnya ada beberapa paket strategis, contohnya jembatan yang akan memang mayoritas akan menjadi komponen pemenuhan infrastruktur Kabupaten Kutai Barat. Tetapi untuk memang yang untuk Tering Ujo bilangnya Pemkab Kubar hampir tidak ada menganggarkan seperti itu. Hanya di ruas jalan nasionalnya untuk beberapa percepatan itu kemarin kita sinergi dengan balai. Tapi memang tidak ada yang untuk Tering Ujo bilang. Memang seperti biasa gitu ya, kalau rumah belakang tuh agak kurang diperhatikan seperti itu. Tapi nanti juga kami akan mengkaji melihat pada kemampuan keuangan dan juga pemanfaatan dari Kubar sendiri. Kemudian terkait pagu dan target, penyesuaian pagu dan target ini juga kami sudah memang berupaya sejak awal untuk mengingat bahwa penyesuaian target kembali sesuai dengan penambahan pagu, tapi mungkin masih ada yang terlewat di luar dari kendala teknis tadi misalnya sudah dirubah kemudian ketika ditarik masih belum berubah ya. Kemudian yang kedua terhadap tadi di dalam dokumen RKPD-nya untuk evaluasi kinerja PU belum ada maupun Dinas Pertanian, nanti bersama Bu Yuli juga kami saling mengingatkan untuk sepertinya tertinggal saja kalau di dokumen evaluasinya sudah ada, di dokumen evaluasi RKPD sudah ada untuk kinerja pertanian dan juga PU. Kemudian terhadap penyesuaian target tadi sudah terjawab, akan kami sesuaikan. Untuk progres pembebasan lahan rumah sakit nanti mungkin Bu Apri akan
menjawab progresnya, karena mereka yang akan mengawal langsung pembebasan rumah sakit ini. Kemudian untuk bidang perekonomian, ini yang pertama dari Bu Agus. Untuk untuk Pro SN nanti kami lihat kembali Bu penyesuaiannya. Artinya memang kami kemarin masih, artinya yang ada di Pro SN masih yang langsung disesuaikan semua, walaupun harus di screening lagi itu ada di Kubar atau tidak gitu. Artinya nanti karena kemarin itu Pro SN diakomodir semua dulu, ini masih diakomodir semua, kami akan screening yang tidak ada di Kubar. Yang pertama, kemudian untuk tadi sub kegiatan pendampingan Sapras Pertanian. Jadi mungkin ini persoalan klasik bertahun-tahun ya untuk kabupaten kota, karena sub kegiatan penyediaan Sapras Pertanian yang tidak ada di kabupaten kota, Bapak Ibu. Jadi juga rasanya beberapa tahun lalu sudah kita soundingkan juga, mungkin tidak hanya Kubar tapi seluruh kabupaten kota, ke provinsi juga, ke pusat juga, dan juga mungkin sudah bersurat ke pusat, tetapi sampai saat ini kan tidak ada penambahan sub kegiatan khusus untuk pengadaan Sapras Pertanian, dan kami memperoleh jawaban saat itu bahwa ini merupakan kewenangan pusat, sehingga tidak ada sub kegiatannya di kabupaten kota khusus untuk penyediaan Sapras Pertanian. Kalau Jalan Tani ada di sub kegiatan kabupaten kota, tapi Sapras ini tidak ada, sehingga ini juga mungkin ada resiko sedikit. Cocokologinya adalah untuk pengadaan bibit, pupuk, alat pertanian itu menempel di sub pendampingan Sapras Pertanian ini. Memang kemarin provinsi juga sudah mengingatkan ada resiko ketidaksesuaian ini, tetapi tidak ada sub lain yang sesuai. Kemudian ketika kita hanya menunggu dari pusat bantuan-bantuan ini, maka akan lambat ke daerah. Seperti itu. Kemudian ini juga memang banyak hasil dari aspirasi dan pokok-pokok pikiran dari rekan-rekan di DPRD. Jadi makanya tadi Ibu dari 2 miliar itu menjadi 22 miliar. Isinya adalah bantuan pupuk, Sapras, dan sejenisnya, seperti itu. Kemudian untuk beberapa target IKD maupun IKK yang harusnya bisa dinaik di perubahan, mungkin nanti Bu Yuli nanti, artinya kami perlu menyepakati kembali berapa sih yang penyesuaian di perubahan. Mungkin itu Pak Pino yang dapat kami sampaikan, nanti lebih detailnya di jawaban pada saat tertulis. Sekian, terima kasih. Lanjut Bu Apri. Baik, silakan Bu Apri. Bu Apri, apakah monitor? Ada tamu? Oh. Gak usah, mungkin gak usah. Pak Pino, untuk legalitas lahan, nanti kami akan koordinasikan kembali. Kebetulan Bu Apri belum bisa dihubungi nih Pak. Mungkin terkendala jaringan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli, Bu Merisa. Tadi sempat bergabung, tapi sepertinya memang terputus ya. Kemudian tidak bergabung lagi. Prinsipnya catatan-catatan kami nanti mohon ditindaklanjuti, dan kami akan segera untuk membuat hasil fasilitasi ini dalam bentuk tertulis, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan kemudian nanti pada waktunya ketika ini sudah diterima, mohon catatan-catatan kami ini dipertimbangkan gitu. Dan kalau misalnya ada pemikiran juga, kalau misalnya memang butuh belanjanya itu, misalnya Silpa 1 triliun gitu ya, butuh belanjanya 600 miliar. Kalau misalnya bersepakat, sebenarnya yang digunakan sebagai belanja cukup 600 miliar saja. 400-nya itu disimpan saja dulu untuk Silpa murni 2027. Itu boleh juga. Karena kalau misalnya 1 triliun itu digunakan semua untuk belanja, itu akan membebani kinerja penyerapan anggaran nanti. Padahal kita ketahui bahwasanya ini nanti sebenarnya
tidak bisa dilaksanakan. Mungkin itu menjadi hal-hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan rekan-rekan di Kutai Barat gitu ya. Kalau misalnya ingin eh, melakukan strategi untuk menjaga kerangka keuangan daerah di 2027-nya. Tapi tetap ingin dimasukkan belanja 2026-nya itu supaya balance, itu dimasukkan semua padahal belum tentu dibutuhkan. Nah, ini yang nanti bisa coba didiskusikan dengan TAPD. Apakah mau digunakan semua silpanya di 2026 perubahan ini, ataukah yang sudah disesuaikan saja dengan kebutuhan, sementara yang lainnya disimpan saja di kas daerah. Supaya nantinya APBD-nya itu ketika dicek kembali penyerapannya, itu tidak terlalu rendah sama seperti tahun 2025 kemarin. Kemudian saya ada sedikit tambahan catatan di penyajian bahwasanya di dalam bab kerangka ekonomi dan keuangan daerah itu belum ada proyeksi perubahan 2026-nya. Baru sampai realisasi 2025. Itu jangan sampai terlewat karena krusial sekali itu untuk dimasukkan. Dan kemudian kalau bisa juga ada pagu perangkat daerah semula menjadinya. Karena di yang bab berikutnya itu pagu perurusan gitu ya. Bisa jadi pagu perurusan ini kadang-kadang nggak kelihatan pagu perangkat daerahnya. Karena satu perangkat daerah itu bisa mengampu banyak urusan. Mungkin bisa diberikan resum pagu perangkat daerah semula dan menjadinya di eh, di bab sebelum penyampaian eh, pembagian pagu perurusan. Mungkin itu catatan dari kami dan nantinya kami persilahkan Kutai Barat untuk menetapkan perubahan RKPD-nya lebih dulu karena provinsi hampir dipastikan lebih terlambat daripada Kutai Barat gitu ya. Jadi karena kami di sini dinamikanya itu dinamika defisit sehingga yang bertambah saja dinamikanya cukup berat gitu ya, apalagi yang defisit mana yang mau dipotong gitu kan. Nah, ini bisa dipahami beberapa kabupaten kota dan di Provinsi Kaltim sendiri sedang mengalami diskusi yang cukup alot gitu ya, baik di internal TAPD berkaitan dengan penyesuaian-penyesuaian anggaran yang harus dilakukan di perubahan RKPD 2026 sehingga Kutai Barat tidak perlu menunggu provinsi untuk penetapannya karena sudah diatur di dalam Permendagri 10 bahwasanya di bulan Juli ini sudah bisa melakukan penetapan RKPD 2026. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih Kepala Bidang P2 EPD Kabupaten Kutai Barat mewakili Pak Kepala, kemudian Bu Merisa Kepala Bidang PPM, rekan-rekan sekalian dari unsur Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, dari Inspektorat, dari BPKAD, dan kemudian dari Bapenda atas kehadirannya dalam pertemuan kita di fasilitasi perubahan RKPD Kutai Barat tahun 2026. Akhir kata, kami tutup pertemuan ini dengan pengucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pino, terima kasih teman-teman Bapeda Provinsi. Terima kasih Bu. Bisa.